Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hamdah Siti Hamsana MPD selaku dosen mata kuliah keterampilan menyimak serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang terdapat di keterampilan menyimak. Sebelum masuk ke materi-materi, perkenalkan, nama saya Radita Azendriani, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Yuk kita simak videonya. Berikut materi yang saya akan bahas di sini. Yang pertama, hakikat dan tujuan menyimak. Kedua, menyimak komprehensif. Ketiga, unsur-unsur dalam kegiatan menyimak. Keempat, menyimak ekstensif. Kelima, menyimak intensif. Dan yang keenam, aspek-aspek yang mempengaruhi peserta didik. Materi pertama adalah hakikat dan tujuan menyimak. Kita masuk ke hakikat menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta untuk memperoleh informasi. Contohnya, seorang dosen sedang menceritakan sebuah peristiwa dan mahasiswa lainnya mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan agar mendapatkan informasi ataupun materi yang dosen sampaikan. Tujuan menyimak. Tujuan menyimak ada 8, yaitu yang pertama, menyimak untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. 2. Menyimak untuk menikmati, di mana orang yang menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang didengarkan. 3. Menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa yang dia simak. 4. Menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai. 5. Menyimak untuk mengomunikasikan ide-ide, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide. 6. Menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, di mana orang yang menyimak bermaksud agar dia dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. 7. Menyimak untuk memecahkan masalah, di mana orang yang menyimak bermaksud agar dia dapat memecahkan masalahnya secara kreatif. 8. Menyimak untuk meyakinkan, di mana orang yang menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat. Materi kedua, menyimak komprehensif. Menyimak komprehensif yaitu proses menyimak terdiri dari tahapan pendengaran, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, dan menanggapi. Selanjutnya, adapun fungsi dari menyimak yaitu memperoleh informasi berkaitan dengan profesi, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif, dan mengumpulkan data untuk membuat keputusan. Contohnya, keluarga Rina mengadakan kerja bakti di rumah, lalu ibunya membagikan tugas kepada Rina, ayah, dan adiknya. Rina dan yang lainnya mendengarkan dan memahami apa saja tugas yang ibunya berikan. Setelah itu, Rina dan yang lainnya pun melakukan tugas masing-masing. Materi ketiga yaitu unsur-unsur dalam kegiatan menyimak. Di dalam kegiatan menyimak ini, terdapat pembicaraan yang sopan, penyimak yang baik, bahan simakan dan bahasa lisan yang baik, mudah dimengerti, dan tidak mengandung sara. Contohnya, dosen sebagai pembicara memberikan pemahaman tentang materi, dan mahasiswa sebagai penyimak agar mendapatkan informasi yang disampaikan kepada dosen tersebut. Materi keempat yaitu menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Jenis-jenis menyimak ekstensif adalah 1. Menyimak sosial. Biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial di mana tempat orang-orang yang mengobrol menarik perhatian semua orang. 2. Menyimak sekunder adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. 3. Menyimak estetik atau yang disebut menyimak apresiatif adalah fase terakhir dalam kegiatan termasuk ke dalam menyimak secara kebetulan dan menyimak secara ekstensif. Keempat, menyimak pasif adalah penyerapan suatu ujaran tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya-upaya kita. Materi kelima yaitu menyimak intensif. Menyimak intensif merupakan
Kegiatan menyimak dengan sungguh-sungguh dan dengan tingkat konsentrasi yang tinggi untuk memahami makna yang dikehendaki. Jenis-jenis menyimak intensif yaitu 1. Menyimak kritis, 2. Menyimak interrogatif, 3. Menyimak eksploratif, 4. Menyimak kreatif, 5. Menyimak konsentratif, 6. Menyimak selektif. Materi ke-6 yaitu aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan peserta didik. Aspek-aspek yang membantu perkembangan peserta didik ada 7, yaitu 1. Pertumbuhan fisik, merupakan proses perubahan menjadi lebih besar dan lebih panjang, terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. 2. Perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual anak sangat tergantung pada berbagai faktor utama, antara lain kesehatan gizi, kebugaran jasmani, pergaulan dan pembinaan orang tua. 3. Emosi dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia dalam hidupnya atau dalam pertumbuhannya. 4. Sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam keadaannya tentu tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. 5. Bahasa merupakan alat komunikasi yang juga dapat diartikan sebagai tanda, gerakan, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. 6. Bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu yang dimiliki seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau dengan sedikit latihan. 7. Sikap, nilai, dan moral. Tujuan akhir dari proses pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Semakin tumbuh dan berkembangannya fisik dan psikanya anak mulai dikenalkan terhadap nilai-nilai dan ditunjukkan hal-hal yang benar dan salah. Cukup sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.